Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, kita bertemu lagi TRK pada pagi hari ini tentang bab 3 ya. Kemarin sudah saya berikan ke ketua kelas file PDF-nya ya. Itu adalah seluruh rangkaian dari bab 3. Nanti kita rinci di masing-masing materi di bab 3 itu. Tapi sebagian besar sudah ada di PDF itu. Dan sebagian nanti akan saya tampilkan di PPT ini ya. Baik. Sekarang bab 3 itu tentang interpretasi data reaktor bed. Ya, jadi interpretasi itu adalah penafsiran mengolah data reaktor bed. Bagaimana caranya mengatur data reaktor bed itu? Mulai memastikan, memahami, menghitung, order reaksi, sampai mendesain alatnya, sampai implementasi terhadap industri. Reaktor bed itu adalah bentuk reaktor sangat sederhana sekali untuk dipakai untuk proses. Ya. Maka diajarkan lebih awal untuk mengenal reaktor bed. Untuk pengembangan berikutnya, reaktor bed ini merupakan pokok ajaran yang dipakai untuk merancang reaktor kontinu. Ya. Jadi bed ini adalah dasar daripada reaktor kontinu. Maka dari itu perlu diperhatikan interpretasi dalam penafsiran data reaktor bednya itu. Seperti yang tampak di layar ini ya. Kemudian slide yang kedua, apa sih pengertian reaktor bed itu? Nah, reaktor bed itu adalah reaktor tunggal satu ya. Jadi tidak bisa disusun seri, tidak bisa disusun paralel, hanya tunggal. Kalau dibuat banyak ya bednya harus gantian satu-satu begitu ya. Jadi tunggal. Dan hanya misalnya ada satu percepatan reaksi saja, itu pun harus sesuai dengan stoikiometrinya. Nah, kebanyakan dalam bed sangat sederhana seperti itu, ya. Tidak banyak reaksi, terlalu kompleks, ya. Kemudian bahan bakunya juga sederhana, prosesnya cepat, tidak panjang, dan tidak ada kehilangan massa. Itu di bed. Nah, seperti di layar kedua itu, apa sih penggunaan reaktor bed itu? Nah, itu banyak ya, untuk pelarutan, untuk pencampuran, untuk reaksi kimia, destilasi, kristalisasi, dan sebagainya. Nah, jadi proses-proses tersebut memang jarang dibutuhkan yang kontinu, banyak yang bed. Bed itu berkala ya. Misalnya satu reaktor itu dipakai untuk 10 kilo, ya 10 kilo itu bahan bakunya ada dua dicampur masing-masing 5 kilo jadi 10 kilo, produnya juga 10 kilo. Nah, itu tidak ada kehilangan massa di situ. Nah, maka dari itu, kalau terbit biasanya yang ada cuma akumulasi saja, numpuk di satu tempat. Dan terbit itu tidak ada aliran masuk, tidak ada aliran keluar. Ya, yang ada hanya akumulasi saja karena ditempatkan jadi satu di reaktor bed. Itu adalah bagian dari reaktor bed itu. Nah, sekarang ada beberapa ketetapan reaktor bed. Nah, selama berlangsung tidak ada perubahan temperatur. Nah, ini yang perlu difahami. Jadi reaktor bed itu kebanyakan isotermal, ya temperatur konstan. Jadi harus ditetapkan konstan, tidak bisa berubah-ubah. Ya. Karena prosesnya adalah spesifik, khusus. Ya. Kemudian kalau suhu konstan, maka diharapkan tidak akan terjadi perubahan fase. Perubahan fase. Ya. Jadi reaktor bed itu kebanyakan fasenya adalah fase cair-cair atau fase pada cair. Nah, kedua fase tersebut tidak akan menjadi berubah uap. Ya. Kalau padat jadi cair mungkin masih bisa, tapi kalau cair jadi uap itu tidak diikat di reaktor bed karena tidak dilengkapi dengan peralatan untuk uap, ya hanya untuk berlangsung reaksi saja. Nah, kemudian yang tidak lebih penting adalah dilengkapi dengan pengaduk.
Nah, reaktor bed itu sederhananya beker gelas, air lamp itu juga bisa dinamakan karena semua reaksi ditembakkan di situ diaduk. Apa tujuan mengadukkan? Tujuannya adalah supaya homogen. Homogen itu apa tujuannya? Supaya konsentrasi di semua titik di reaktor itu adalah sama, tidak ada perbedaan. Mau diambil dari dalam, di atas, di bawah, di samping kiri harus sama. Maka dari itu pengaduannya harus sempurna, ya, di reaktor bed. Jadi reaktor bed itu nanti kalau bekerja di reaktor bed itu adalah kedua unsurnya harus dijalankan, temperatur konstan dan apa namanya temperatur konstan dan pengadukan, ya itu wajib diadakan. Jadi tidak bisa dibiarkan seperti kalau kita membuat air mendidih, bukan begitu ya. Nah, tapi karena semuanya sih dia harus diaduk, dilengkapi dengan aduk. Aduknya macam-macam ya bentuknya, nanti tergantung dari dasar alatnya. Kemudian ada beberapa kelebihan dari reaktor bed, ya datang yang kelebihannya ya bisa dibaca sendiri, pasang murah dan sebagainya. Nah, kelebihan ini memang sudah diperkirakan bahwa reaktor bed itu harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Ya. Nah, kemudian di samping kelebihan juga reaktor bed itu punya kekurangan, ya. Nah, apa kekurangan reaktor bed itu? Nah, ini ada, kalau dia kelebihannya tidak, maka kelemahannya ada 4. Nah, pasti banyak kelebihannya ya. Nah, kalau kelemahannya ini mungkin bisa kita minimalkan, ya. Misalnya pengendali, bisa dipakai pengendali suhu bisa supaya konstan. Tapi kalau reaktor itu harus skala kecil, tidak bisa besar ya. Karena sekali operasi 10 kilo mungkin per jam atau per hari. Tapi kalau kontinu bisa 100 atau 1000 karena kontinu produksinya ya. Nah, kemudian tentunya juga butuh tenaga yang banyak. Ketika membersihkan, ketika servis dan macam-macam itu butuh tenaga, maka biayanya mahal. Nah, itu sekilas daripada reaktor bed. Nah, sekarang kita bekerja ke notasi ya. Nanti kita kalau sudah di bab 3 ini, kita punya notasi ya. Kita sepakat dulu bahwa volume campuran itu V, konsentrasi Ca, kecepatan reaksi adalah Ra, konversi adalah Xa. Itu sudah disepakati dulu untuk reaktor bed. Jadi kalau kita bisa bicara reaktor bed, V, Ca, Ra, Ca itu adalah melekat di semua reaksi reaktor bed. Ya. Baik itu order 0, order 1 sampai macam-macamnya harus seperti itu. Ya saja nanti perluasannya beda-beda. Tergantung jenis reaksinya. Reaksi tunggal, reaksi bolak-balik, reaksi seri, paralel dan sebagainya itu tergantung kira-kiranya ya. Nah, tapi yang jelas V, Ca, Ra, Xa itu harus menjadi parameter utama untuk reaktor bed. Ya. Kemudian berikutnya adalah reaktor bed volume konstan. Nah, ini perlu difahami bahwa saya tadi sudah bilang bahwa reaktor bed itu kalau masuk 10, produksinya 10. Nah, sehingga tidak ada perubahan massa, tidak ada perubahan volume, maka volumenya dianggap volume konstan. Kalau volume konstan, maka bahasa matematikanya adalah dV sama dengan 0. Nah, ini bahasa matematika, tidak ada perubahan volume, maka dV sama dengan 0. Ya. Kalau dV 0, maka ya tidak ada aliran yang masuk, hanya ada akumulasi. Ya. Kemudian di situ tidak terbentuk produk gas, itu dihindari gas itu ya. Nah, karena bed itu biasanya beroperasi pada suhu rendah. Suhu rendah itu biasanya suhu di luar titik-titiknya.
di bawah ciri-cirinya, tidak sampai segitu ya. Karena hanya reaksi-reaksi yang sederhana, the bed. Oke. Nah, kemudian ini ada satu lanjutan ya. Kalau bed itu nanti hubungannya dengan Arrhenius. Arrhenius itu adalah punya konstanta kecepatan reaksi K. Ya. Jadi kita bicara kecepatan reaction Arrhenius. Ya. Beberapa waktu lalu sudah saya jelaskan. Ya. Sekarang saya berikan lagi untuk mengingat bahwa Arrhenius itu nanti bisa berhitung harga konstanta kecepatan reaksi ya. Nah, itu rumusnya Arrhenius K sama dengan K0 E eta E per T. Di mana K0 frekuensi, eta 14, T suhu, K kecil adalah konstanta kecepatan reaksi, dan delta E adalah aktivitas energi. Nah, di situ akan kelihatan bagaimana nanti harga K itu bisa ada satu dipakai Arrhenius, ya sudah K-nya diambil dari Arrhenius. Ada dua, K-nya dari Arrhenius, diambil Arrhenius. Ya. Adalah berikutnya. Nah, ini ada salah satu contoh kalau itu K. Nah, ini ada kecepatan reaksi order 1 dengan data cepat K fungsi temperatur. Satunya Kelvin, K-nya satunya detik minus 1. Ya. Hitunglah aktivitas energi delta E-nya. Nah, jadi di sini adalah berhitung harga delta E-nya. Itu ada T sama K. Ya. Ada berapa? Ada 4 data ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Itu adalah datanya reaktor bed. Arrhenius. Nah, kemudian bagaimana jawabannya? Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya gini. Nah, kita tulis dulu K sama dengan E sekian. E-nya hilang, E kecil hilang, jadi len ya. Nah, bentuknya seperti di layar itu, lennya. Nah, lennya milik LK dan kanal. Nah, saudara nanti ini, jadi persamaan ini, len K sama dengan kanal sama dengan delta E per R kali seperti. Nah, terus begitu ya, supaya gampang ya. Nah, jadi dibuat sedikit itu saya sini K sama dengan terus kanal delta E terus delta E dibagi R, kemudian dikalikan 1 per T besar. Nah, ini maksud saya itu. Nanti digambar letka ini ya ini sama seperti. Nah, ini adalah ilustrasi daripada persamaan itu. Maka kalau kita di soal diketahui K sama apa tadi? K sama T. Sekarang Bapak seperti letkanya. Nah, seperti gini. Nah, digambar Bapak gini ya. Oke. Nah, hasilnya sebelah kiri ini adalah saya ambil dari referensinya. Ya. Yang sebelah kanan itu adalah saya buktikan dengan Excel. Ternyata sudah sama. Ya. Ternyata sudah sama. Ya lagi. Ya. Sama sudah. Nah, nanti kalau saudara bekerja begitu ya harus digunakan ini, betulkah hasil ini? Maka hasilnya apa? Slope-nya itu berarti apa di sini? Slope-nya adalah delta E per L. Interceptnya adalah len K0. Ya.
Nah, itu adalah begitu. Jadi saya buktikan apakah betul di buku itu hasilnya demikian. Saya pakai Excel ternyata benar sama hasilnya. Ya. Nah, kalau benar maka kita yakin oh ternyata itu memang benar begitu hasilnya. Ya. Nah, setelah kita membuat grafik ini, maka ini adalah hasilnya. Nah, delta E iki sekian di R-nya maka dikalikan dari sintesis ini 49 ini ya. Nah, jadi hasilnya adalah 4 itu. Nah, kemudian harga karunnya berapa? Harga karunnya 13.555. Nah, berarti K sama dengan K0 ya. Nanti hasilnya K0 sama dengan 13 ya, maka K0 sama E pangkat sekian gitu. Maka harga K0 bisa dicari 7.704.56 plus jual per. Nah, kalau satuan K itu adalah sama dengan satuan entalpinya. Ya. Tapi kalau energi itu biasanya adalah sama dengan satuan CP. Ya, karena itu adalah kenaikan suhunya. Kalau yang ini adalah harga entalpinya berapa. Oke. Nah. Kemudian saya ada lagi bagaimana hubungannya dengan satuan K. Nah, satuan konsentrasi reaksi K. Nah, harga K tergantung dari reaksinya. Jadi harga K tergantung dari reaksinya. Kemudian satuan kecepatan reaksi R itu satuannya sudah pasti ini. Nah, ini satuannya ya. Mol. Kalau misalnya diberikan yang real, ya ini waktu mol, liter, menit, nah itu caranya ya. Nah, kalau kecepatan reaksi satuan kecepatan ini sudah baku, tidak usah diganti-ganti. Bisa diganti kilomol bisa, tapi tetap massa volume waktu. Ya, liternya bisa diganti dengan meter kubik, cc dan sebagainya, kubik feet bisa. Jadi waktunya bisa detik, menit, jam, hari dan sebagainya. Kemudian satuan konsentrasi pertama adalah satuan adalah mol per liter dan wajib. Oke, difahami dulu semuanya ini. Nah, sehingga bagaimana kalau kita menentukan satuan konsentrasi masing-masing? Nah, kita itu dulu. Nah, ini ada reaksi orde 1. Terus saja kecepatan KCA atau reaktan pangkat 1. Reaktan pangkat 1, maka K adalah rate dibagi dengan reaktan. Jadi satu kecepatan mol desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter ya. Waktu pangkat 1. Jadi di referensi ini tidak dianggap pembilang semuanya menyebut. Jadi mol kalau dan dibaca liter pangkat minus 1, waktu pangkat 1. Desimeter pangkat 3 karena volume ya. Nah, dibagi dengan konsentrasinya apa ini. Jangan-jangan hanya tinggal minus waktu. Jadi kalau ada 1 itu adalah minus 1. Kalian adalah minus 1. Jadi kalau saudara ada soal bisa diketahui harganya, maka bisa diketahui ordernya berapa. Itu ya. Nah, kemudian ada 2 itu, ada 2 pangkat 2. K seperti R pangkat 2. Ya. Yang di pangkat 2 itu ada ini saja, kecepatannya tidak ikut. Ya. Di pangkat 2, 3 jadi pangkat 1. Contohnya mol ini. Nah, jadi kalau kita hitung satuannya ini ada desimeter pangkat 3 per mol waktu. Itu ada 2. Ada 3 dan terusnya sudah bisa saudara itu sendiri. Bagaimana cara menghitung ada 3? Nah, karena ada 1 dan 2 sudah beri contoh. Ya. Oke. Ini adalah prolog dari bab 3.
Sekarang kita memasuki permasalahan pokoknya. Nah, prosedur analisa dan inventarisasi data kinetika. Ya, ada dua prosedur untuk ini. Ada satu, metode integral atau integrasi. Kedua, metode diferensial atau metode diferensiasi. Integral ini adalah merupakan metode yang dilakukan untuk menjelaskan fungsi konsentrasi terhadap waktu melalui kebanyakan grafik atau mungkin analitik dan numerik. Ada 3 ya di integral itu. Nanti kita lihat di bawahnya. Jadi integral itu mungkin grafik, agak numerik, kemudian analitik. Ada 3 ya. Yang diferensial agak banyak metodenya ya. Nanti kita lihat di bawahnya. Ya. Jadi kalau integral itu adalah overall awal sampai akhir. Tapi kalau diferensial itu adalah caranya menghitung per bagian, per segmen. Bagaimana setiap perubahan konsentrasi dihitung satu begitu. Itu diferensial. Jadi satu. Ya. Mungkin aja nanti kalau di integral itu overall satu langkah selesai, tapi kalau di sini dibagi jadi misalnya 4 atau 7 atau 8 atau 10 bahkan itu harus melalui grafiknya kesesuaian. Nanti kita lihat apa duga-duga daripada materi diferensial itu. Metode ini sudah ada di Liverpool ya. Nanti kita kaitkan Liverpool dengan contoh-contoh sudah ada. Ya biasa tidak bingung ya. Tapi acuannya mesti Liverpool. Ya. Nah, tidak ada. Kemudian berikutnya metode grafik. Kita gunakan metode grafik. Metode grafik adalah data yang dipakai untuk menghitung dugaan tebakan yang telah diintegrasi. Nah, contoh seperti ini ya. RAKCAR itu dilang atau dilongkan sama saja asal memenuhi persamaan A, B, B, E gitu ya. Log RA itu Y-nya, ya, log K itu A-nya, N itu B-nya, log CA adalah X-nya. Supaya bisa dicari order reaksinya. Harus dicari seperti ini ya. Karena sudah order N. Kalau order 1 ada ya sudah, bisa jadi order 1 sudah digunakan reaksi order 1. Tapi ketika data ordernya harus dibuktikan dengan seperti model metode grafik seperti ini. Nanti dibuktikan apakah garis itu lurus atau tidak lurus. Ya, kalau tidak lurus maka nanti ada metode lagi namanya model linearisasi. Kalau lurus berarti metode grafik sudah benar, tergantung dari data. Oke. Nah, kalau di gambar akan muncul gini ya. Nah, ini gambarnya keranjang tadi. Ya. Nah, yang ini tadi, ini ya, ini. Kalau di gambar kayak gini. Harus gitu ya. Karena tidak melalui cetak panel. Harus punya slope, harus punya intercept. Jadi metode grafik itu akan menghasilkan data kayak gini, ya. Oke. Kemudian lagi ada metode subserul 2. Yang tadi ya, 2 metode tadi metode 1
metode integral itu ya itu satu adalah metode grafik. Ya. Jadi metode kita pakai integral, satu adalah metode grafik. Yang kedua adalah dua metode numerik. Nah, numerik kita bagi dua ya, least square sama least square. Nah, ini sebenarnya materi ini sudah harus diajarkan di mata kim. Karena mata kim dia diajarkan, terpaksa saya harus turun gunung untuk mencari materi Simpson rule ini. Ya. Nah, ya kita sedikit ya. Nah, Simpson ini ada integral kayak gini ya, nomor kayak gini. Nanti cara kerjanya bisa lihat di contoh soalnya nanti ya. Jadi kalau ada integral Simpson itu adalah koefisiennya mesti 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, terakhir mesti 1. Ya. Jadi koefisiennya mesti 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, terakhir 1. H itu adalah B, NNA. Ya. B itu adalah apabila cara integralnya ya, bisa dilihat di rumus ini ya. Nah, syarat mutlak Simpson itu ada 3. Jumlah titik harus ganjil, ya, tidak boleh genap. Nah, jumlah interval harus genap. Harga interval harus sama. Nah, ini. Tiga syarat ini harus dipenuhi di Simpson. Kalau tidak dipenuhi, maka rumusnya tidak berlaku. Ya. Jadi harus ganjil, misalnya kalau 7, 9, 11, dan sebagainya. Itu saja berapa? 6, 8, 6, 10, dan sebagainya. Harga intervalnya harus sama. Ya. Kalau intervalnya 0,1, 0,1 semua, tidak boleh 1,1, 0,3, selisihnya harus sama semua, tidak boleh itu. Kalau berubah-ubah, maka rumus ini tidak akan berlaku. Ya. Sekali lagi syarat Simpson harus seperti ini, 3 itu mutlak ini syaratnya, tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Hanya jumlah titiknya, jumlah intervalnya, harga itu yang perlu bisa berubah-ubah. Ya. Kita aplikasikan di contoh soal baru kelihatan, tapi tentunya ini pasti I, H, P3, Berkorong 1, 4, 2, 4, 2, R ini adalah itu aja dari integralnya. Ya. Nah, hanya itu adalah B bagi 4, bagi N. N itu adalah jumlah intervalnya. Ya. Oke. Itu adalah untuk Simpson. Ada lagi yang B, yang paling adalah, jadi yang paling ada namanya least square. Nah, least square itu ada persamaan Y sama dengan BX atau A sama dengan K. Nah, bagaimana mencari B? Bagaimana mencari K? Nah, kalau mencari B atau K itu punya gini ya, data X kali Y dibagi kuadrat di jumlah kuadrat. Jadi yang ini adalah dikalikan dulu datanya baru dijumlah. Ya. Nah, di sini juga demikian, dikuadratkan dulu baru dijumlah. Jadi beda ini dijumlah dulu dikuadratkan, beda kelihatan ya. Nah, itu adalah bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah Y, B, M, X sekian. Nah, A. Nah, seperti di depan tadi, ini ada Y, lan A, K-nya B, E-nya adalah N, slope. Nah, XI adalah parameter atau variabel. M adalah slope, B adalah intercept. Nah, di bawah itu interceptnya. Nah, sekarang bagaimana mencari M itu?
M punya kiri ya, M kiri slide gini ya. Mencari P begini. Jadi sudah ada rumusnya kalau apa namanya least square itu. N itu adalah jumlah, kalau di sini yang di sini adalah jumlah data. Bisa datanya 10 kali ya 10 aja. Jadi kalau ini adalah XI dikalikan dulu baru dijumlah. Kalau yang ini X-nya dijumlah dulu, E-nya dijumlah baru dikalikan. Ya. Nah, kemudian dibagi kalau bagi ini adalah pembilangnya, nyebutnya adalah N sigma ya. Nah, ini dikuatkan dulu baru dijumlah. Kalau ini dijumlah dulu baru dipadatkan. Beda. Nah, sehingga kalau sudah menemukan M ini apa bisa B sigma Y M sigma Y N sama. Itu mudahkan kalau kita untuk menghitung apa namanya reaksi model pembuktian order reaksi ya. Jadi ada Simpson, ada least square. Nah, least square nanti itu selain mencari slope sama intercept itu dibuktikan dengan grafik. Apakah sama angka slope yang dihasilkan di least square dengan slope yang ada di grafik? Harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah cara hitungnya. Nah itu. Jadi least square. Dia penting untuk saudara ketahui untuk mata kimia. Nah, kemudian tadi metode grafik ada apa? Demikian. Ya. Jadi tadi ada dua metode AB-nya. Nah, sekarang adalah waktu paruh. Nah, waktu paruh kita lihat kalau sudah sampai waktu paruh nanti kita akan berjemput rumus ini. Jadi awalnya sudah saya berikan semua dan saudara bisa mempelajari. Nanti kalau lupa sebelum buka lagi. Jadi tidak boleh saudara belum dapat itu harus dibuka lagi yang sudah saya berikan. Ya. Ini adalah waktu paruh. Ya. Jadi namanya sudah banyak ya. Kemudian setelah waktu paruh bagaimana cara menggrafiknya waktu paruh? Nah ini cara menggrafiknya ya. Di grafik sesuai dengan metode waktu paruhnya. Jadi log TF sama dengan log sekian sama log atau log sekian sama saja. Kemudian satu tadi integral ada sekarang integral ada metode integrasi ada metode integral, kemudian yang kedua nomornya yang ketiga adalah metode analitik. Metode analitik. Metode analitik ini tidak ada sangkut pautnya dengan grafik sama numerik. Kalau metode analitik adalah murni matematika murni ya. Jadi kalau saudara bekerja dengan analitik itu harus lihai atau pintar matematika. Jadi ada data, kemudian diintegralkan, dimasukkan batasnya sampai menghasilkan. Itu metode analitik ya. Bagaimana mengeluarkan integralnya? Caranya macam-macam. Ya, ada muncul pecah, ada macam-macam caranya. Itu sudah harus pahami dulu ya. Baik. Ini sudah ada metode integrasi sudah saya berikan. Metode saya ada 3 metode integral. Nomornya ada 2, Simpson sama least square. Yang ketiga adalah metode analitik. Itu sudah ada di metode integral.
Berikutnya adalah bagaimana sekarang metode diferensial. Bisa berikan dulu semuanya metodenya. Nanti satu saat ketemu di contoh saat tertentu. Kalau metode diferensial itu adalah pengembangan seluruh istilah-istilahnya. Jadi yang tadi yang kecil-kecil itu kita lihat ya. Bagaimana saya diferensial itu. Nah, biasanya harus bentuk DCT, DCIDT, DPID. Nah, ini bentuk kecil-kecil ini untuk menguji masa matematikanya. Nah, pertama adalah model seperti ini, model RA, KCR, nah gini. Nah, nanti dibuat modelnya selisih RA-nya berapa, selisih A berapa, nah kita lihat baru digrafikkan nanti ya. Oke. Nah, sekarang B tadi yang A itu adalah metode dengan modelnya model yang ini ya. Ya kalau yang B adalah model linearisasi. Linearisasi adalah modelnya tidak beraturan, tidak ada. Jadi persoalan matematika tidak ada satu bukan, ada dua bukan, atau tiga bukan. Ya. Tapi harus disederhanakan. Ya. Modelnya kayak gini, ini ada berapa juga nggak tahu. Ya. Bentuknya disederhanakan. Ada yang A, ada yang B. Maka AB ini memiliki unsur ya. Super A ini adalah Y, K2 ini adalah apa? A, ini adalah M, C-nya adalah apa? B tadi itu ya. Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan B plus MX. Tadi ada dengan ya. Sekali lagi. Kalau linearisasi ini saudara harus pandai-pandai merubah ke bentuk gini ya. Nah, ini makanya nanti kalau ada bentuk gini selesaikan dengan metode linearisasi. Saudara harus merumuskan dulu bagaimana sih metode linearisasi itu supaya bisa menggunakan Y sama dengan apa B A B plus BX itu. Akan berubah misalnya jadi ada pangkat 2, ada pangkat setengah macam-macam. Nah, harus diubah dulu sampai menghasilkan persamaan itu. Ya. Jadi saudara metode A B sama saja. Kalau metode A grafiknya kayak gini, sebenarnya karena sigma positif. Ya. Metode B ini kiri karena sebenarnya ada negatif. Nah, jadi main seperempat 2. Tapi hasilnya main 2 misalnya. Jadi main seperempat 2 sama 2, maka K sama dengan setengah itu. Ya. Lagi dua-duanya sama-sama benar metode linearisasi. Hanya saja mungkin profil grafiknya beda. Ya. Itu metode linearisasi. Yang C adalah model secara visual. Visual itu tiap titik itu dibuat garis singgung. Ya. Nah, jadi misalnya ada di kurva grafik ini ada dibuat 4 titik 1, 2, 3, 4. Nah, setiap titik itu dibuat garis singgung. Nanti menghasilkan garis lurus. Jadi titik garis lagi. Ya. Jadi ada berapa garis? Contohnya ada 4. Ya. Nah itu ya. Nah, di segmen itu ada garis itu pada kurva. Slope-nya adalah CCA WDT. Yang kelihatan kan? Jadi, itu adalah salah satu contoh garis lurus. Itu sudah jadi apa di PPDM yang saya berikan itu. Jadi semakin banyak hakikat semakin akurat. Ya. Tapi biasanya tidak akurat, yang penting adalah bisa menyelesaikan dulu. Jangan semakin kecil datanya itu maka semakin besar. Ya. C maksud. Kemudian D adalah model diferensial sederhana. Nah, data ini bla 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 ini, nah sederhana seperti ini, sederhana. Nanti dibuat grafik delta CA, delta lawan CA.
yang DCA ini ganti adalah namanya CA rata-rata. CA rata-rata. Nah, kelihatan kita ada ilustrasi CA0, CA1, CA3. Nah, dari notasi itu kan kelihatan bagaimana cara menghitungnya untuk sederhana itu. Ya. Jangan akan saya berikan contoh satu-satu ya. Ini adalah dipakai untuk TRK ya, tidak nyangka sampai sini materinya. Kemudian adalah ada lagi di model division equal area. Equal area ini adalah menghitung segmen yang kecil-kecil. Alasannya apa? Menghitung DCA per DT, membuat grafik DCA DT, kemudian membuat garis lurus bagi DCA DT. Nah, 3 langkah itu yang dipakai untuk apa namanya evaluasi daripada model differential equal area. Ya, itu adalah equal area. Jadi memotong seperti diagramnya. Bagaimana sih bentuknya equal area itu? Nah, equal area itu. Datanya seperti yang di sederhana tadi itu gambarnya ini ya. Tapi ini harus dibuat kecil-kecil gini. Ya. Dibuat kecil. Begini saya ambil contoh yang saya besarkan sedikit ya. Nanti saya kembalikan lagi. Ini di foto kami sudah ada ini ya. Gini lah. Jadi kalau dibuat gini, ini misalnya kami gini saya begini, sorry. Jadi kalau dari ujung panah ini ke bawah, ke kiri mentok sini, nah saya ini. Kalau ini nanti kalau begini kan ada kurvanya lengkung gini, jadi dan bentuknya kan tidak segi 4, maka menghitung luasannya agak susah, ya. Maka dipotonglah di sini, sampai sini potong sini lah. Sehingga potongannya kecil ini akan bisa harganya sama dengan ini. Sehingga ini bisa dimasukkan sini, sehingga bentuknya jadi segi 4. Nah, itu namanya equal area kecil-kecil. Nah, itu dihitung DCA-DT-nya. Yang kedua juga begitu ya. Jadi dikit lagi saya tarik gini. Area ini bisa ditaruh sini, maka beliau jadi sekepat. Nah, itu dan seterusnya ke bawah. Nah, itu adalah apa namanya daripada equal area. Ya. Nah, equal area ini bisa juga, tadi tidak boleh 2, tidak boleh 3, biasanya lebih 5 rata-rata. Ya. Mewakili 5 titik itu. Ya, jadi itu nanti bagaimana barulah dibuat grafik apa namanya untuk area itu. Ya, ini akan ada berikan contoh nanti ya. Kemudian yang terakhir itu adalah metode inisiatif awal. Nah, bagaimana kita menghitung itu adalah dasarnya ada kecepatan awal. Jadi dihitung kecepatan awalnya berapa, berikutnya berapa, sampai periode waktu tertentu berapa, sampai dia menghasilkan di data paling akhir. Itu adalah metode initial rate, ya, rate awal, ya R0. Ya. Kemudian apa sih rate awal itu? Nah, ini caranya begitu. Nah, ini caranya demikian. Ya, metode split load, nah, biar dari awal maka parameter bisa disesuaikan dengan metode grafiknya. Nah, semuanya disediakan adalah RA0, CA0, CB0, C0. Nah, begitu. Nah, itu dari awal. Nanti bisa di
jelaskan metode pertama itu seperti ini, oh ini order 1, order sekian, ini order 2, sekian, order yang tidak tentu tadi, oh iya melalui lintas sederhana atau sebagainya. Nah, ini adalah cara-cara untuk apa namanya metode diferensial, integral dan diferensial. Ya, ini saya masih belum masuk ke order reaksi ya. Jadi metode ini saya berikan dulu, saya kasih contoh, nanti setelah sudah ada contohnya, baru kita masuki order reaksi, nanti akan ada data-data yang terkait dengan apa namanya metode-metode itu, diferensial atau integral. Oke. Baik, ini sampai slide-nya sudah saya ada tadi sudah 25 slide ya, panjang. Itu slide-nya masih panjang, masih jauh ya. Saya masih 100-an ya. Halo. Ada pertanyaan di sini? Halo. Sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Maka pertemuan kita akhiri di sini. Kita jumpa di pasar yang lain ya. Besok atau lusa saya lupa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.